yang tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Nah, kita akan presentasi ini bagian dari arus utama di Majelis Ulama Indonesia hasil Musyawarah Nasional tahun 2015 lalu di Surabaya. Seluruh Indonesia, seluruh ulama di MUI, pesantren, perguruan tinggi yang merumuskan hal ini. Lanjut. Teman-teman sekalian, di Indonesia ini pasarnya ideologi. Saya pikir juga di daerah NTB ini juga macam-macam ya paham ya. Ya, ada paham yang ngaku nabi. Ada kan yang ngaku nabi? Ada yang bikin agama sendiri kan ada di NTB juga. Ya di Tuhan, jadi Tuhan ada. Terus apalagi yang ada di NTB ini banyak di NTB. Saya juga pernah live dari NTB kok. Tapi yang paling masyhur di NTB itu nikah 2 sekaligus gitu. Oh, biasa. Ya. Jadi saya dengar itu di NTB 2 nikah sekaligus terus maharnya sandal, mas kawin sandal jepit. Ayam panggang mas kawinnya itu. Mas kawinnya murah tapi bulanannya yang mahal. Ya. Punya dasar masing-masing dan mereka mendorong. Bahkan kemarin itu 4 tahun lalu nggak keliru, saya pernah juga wawancara di sini juga yang perempuannya mendorong agar suaminya itu nikah lagi gitu. Ya. Itu enak sekali jadi orang sini. Saya pengen pindah ke sini jadi. Oke, itu berbagai macam kondisi paham keagamaan. Oleh karena itu ketika Islam mengatakan wasati, Islam yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Nah, kenapa saya mengatakan wasati? Teman-teman sekalian, di sini ada Syiah? Ada kan ya? Ada. Oh, ada. Kata orang di sini ada Salafi? Ada. Wahabi? Ada. Ya seperti halnya ada Nahdlatul Ulama di sini. Ahmadiyah? Ada di sini. Kamu menisbatkan termasuk yang 96% Muslim itu kan Ahmadiyah ya? Syiah termasuk di situ kan? 96% yang disebutkan oleh Prof. Muslim kemarin itu. Nah, itulah tantangan teman-teman sekalian. Karena kita ada pada kondisi tengah antara teman-teman yang Syiah sangat mendukung Sayyidina Ali, bahkan sampai mengatakan ekstrimnya itu wahyu harusnya ke Sayyidina Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Ekstrimnya di mereka. Tapi ada yang seperti hanya menganggap Sayyidina Ali adalah imamah. Sepertinya Syiah Zaidiyah. Ya, tapi Syiah Imamiyah itu menganggap adalah bahwa Sayyidina Ali adalah suci, keturunannya suci, nah maksum, nah itu di mereka. Nah, kita kan nggak sampai maksum begitu. Begitu juga kalau sampai kita ada juga di Ahlussunnah wal Jamaah yang mengkultus kiainya, mengkultus habibnya, mengkultus gurunya ada, mirip-mirip juga. Kita kan nggak boleh kultus bahwa dia satu-satunya yang benar, yang maksum hanya Allah, hanya Rasulullah. Rasulullah pun maksum itu dari dosa, bukan dari salah. Ya, maksumnya itu dari dosa. Salah pernah ketika Ummi Maktum datang kepada Rasul kurang menghargai Ummi Maktum, orang buta itu ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'alla yazakka. Kesalahan ya dilakukan tetapi tidak dosa. Sudah dijamin pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada pengampunannya, dosa terus, salah terus kita. Nah, kita ada pada hadapan di sana ada orang yang tekstualis, pokoknya ada ayatnya enggak, ada hadisnya enggak. Pokoknya enggak ada ayat, enggak ada hadis, enggak Islam. Yang Islam kalau ada ayat, ada hadis itu. Ada orang yang anti ayat dan hadis, bahkan mungkin anti hadis hanya pada Al-Qur'an saja. Ada yang begitu kan. Ada yang Ahlus Sunnah lupa pada Al-Qur'an saking senangnya sama sunnah. Iya kan, pokoknya ada hadisnya enggak, ada sunnah, ini enggak ngikutin sunnah ini. Dia nggak bisa bedain mana sunnah menurut ilmu hadis, mana sunnah menurut ilmu fikih. Kalau sunnah ilmu hadis, Anda bisa murtad, masa Anda nggak ngikutin sunnah Nabi? Tapi sunnah menurut ilmu fikih, ya yusabu ala fa'ili wa la yu'aqum ala tarki. Dapat pahala kalau laksanakan, tinggal nggak apa-apa. Macam-macam kan sama-sama muslimnya 96% dari 4,5 juta penduduk NTB ini. Anda berhadapan itu, nah kami di MUI ingin menjelaskan nih loh pemahaman keagamaan yang di tengah. Anda nanti akan berlawanan dengan seperti ISIS. Pokoknya takbir Allahu Akbar tapi leher orang dipenggal. Masya Allah.
Jangan sampai nanti dikit-dikit demo Allahu Akbar. Ya, dikit-dikit Allahu Akbar. Allahu Akbar itu tanda kemenangan lebaran. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, itu kan lebaran. Kalau maulidan bukan takbir, shallu ala nabi, itu maulidan. Ada berkahnya, ada berkatnya. Berkatnya ditenteng. Gampang cara membubarkan NU itu gampang. Kasih berkat langsung Allahumma sholli ala Muhammad, bubar sendiri. Yang tepuk tangan ini aktivis maulidan ini. Saya yakin nih teman-teman semua. Nah, jadi nggak serepot membubarkan HTI lah ya. Apalagi bubarin FPI itu nggak repot. Bubarin NU gampang. Kasih berkat, baca salawat. Shallu ala nabi. Langsung bubar semua, penting ada berkatnya. Kalau belum ada berkatnya belum bangkit ya, belum bangun. Oke. Kita teman-teman sekalian dihadapkan dengan model ISIS. Kita dihadapkan dengan model Syiah Sunni yang sekarang perang ya di Yaman itu. Itu antara Syiah sama Sunni, antara Saudi sama Iran. Ya, sama-sama muslimnya. Tetapi kita dihadapkan dengan pemahaman muslim yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, antara yang radikalisme, ekstremisme dengan liberalisme, ekstremisme. Ya, ada liberal, ada radikal. Ada yang tekstual, ada yang substansial. Kita tengah-tengah. Jadi kita ini tidak mau dari ekstrem kanan, ekstrem kiri atau sangat memojok, nggak mau. Kita di tengah. Nah, kita sekarang berhadapan dengan merebaknya tentunya terorisme dan juga ketegangan antar aliran. Karena sama-sama Sunninya kan banyak ketegangan. Coba membayang antar ormas dulu tuh kan antar NU dan Muhammadiyah tegang. Soal apa? Soal kunut. Kata NU kunutan, kata Muhammadiyah tidak. Debat di tengah malam. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah gak debat lagi. Kenapa? Karena sudah sama-sama nggak sholat subuh karena kesiangan. Ya, udah nggak debat lagi. Sekarang debat apa? Soal celana cingkrang. Celana cingkrang kok ribut? Jenggotan ribut soal jenggot. Anda mau jenggotan aja, nggak jenggotan nggak apa-apa. Ini sunnah pak, ya sunnah menurut orang yang menganggap sunnah. Ada yang mengatakan sunnahnya adalah untuk membedakan dari orang lain. Ketika diperlukan karena kita dulu nggak ada masalah. Ada yang mengatakan sunnah secara tekstualnya, ada hadisnya. Ya sudah silakan kamu laksanakan. Sunnah menurut ilmu fikih ditinggalkan nggak apa-apa. Ada sunnah lain kok menafik terus kita tinggalkan, kita lakukan apa? Bersihin bulu kekeknya aja nggak dibersih-bersihin. Itu kan juga sunnah. Kenapa kok ribut jenggot bulu kekek? Nggak ribut. Ini ribut soal bulu gitu loh. Ini lama-lama kita jadi lucu beragamanya gitu loh. Soal bulu ribut gitu. Soal berbulu dan tidak berbulu gitu. Jadi soal ini juga soal jangan cingkrang itu kan lil khoyala untuk sombong. Sekarang ada yang begini sombong, kalau perempuan harus sampai tinggi banget, sombong banget. Sampai di sininya ini mati besar-besar. Nah, teman-teman sekalian, kita ingin menyampaikan tadi sunnah yang fikih itu daripada sunnah pada ilmu hadis. Berantem kita. Enggak sempat untuk belajar, pokoknya menang-menangan. Saya yang benar, itu yang salah. Dia yang salah, saya yang benar, itu enggak selesai-selesai. Di sini kita akan masuk pada pemahaman yang wasati. Kita tidak mau terserah pada liberal, tidak mau diserah juga pada radikal. Kita pada umatan wasati. Lanjut. Ini. Jadi kita di Al-Quran itu disebutkan pada surat ayat 143 wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a. Jadi kalau kita di tengah-tengah begini, kanan kiri sama-sama melihat saya. Kata orang yang di kanan saya di kiri. Kata orang di kiri saya di kanan. Maka kadang-kadang kalau kita berpikir tengah sama orang dituduh kiri, kadang-kadang sesuatu dituduh kanan sama orang. Tapi yang di tengah enggak, dia akan mengetahui bahwa orang itu objektif. Yang benar kita dukung, yang salah ya kita tidak usah dukung. Bukan semuanya pasti dari kelompok saya benar ya enggak. Ya bisa lah mentarget mau ngambil silahkan, tapi tidak punya lain orang lain. Jadi kalau dalam masalah khilafiyah silahkan. La yunkaru alal mukhtalafi wa innama yunkaru alal mujma'. Kita nggak usah nyalahin kepada sesuatu yang sudah ikhtilaf. Soal tarawih mau 8 mau 20 itu hal ikhtilaf. Oh sekarang udah banyak yang ngikutin yang Muhammadiyah, kenapa? Ikut diskon. Ngapain kita repot-repot lama-lama? Soal namanya jari. Asyhadu an la ilaha illallah tahiyatul mubarakatuh salawat. Biasa aja ada yang begitu. Ada
asyhadu an la ilaha illallah, ya nggak apa-apa begitu. Nabi pernah, ya dalam pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Khilafiyah Asy-Syafi'i pada illallah. Imam Malik dari awal begini. Enggak apa-apa mau ikut Imam Malik, mau ikut Imam Syafi'i, yang penting sama-sama sholatnya. Khawatir berdebat soal begini sama-sama enggak sholat. Jadi khawatir ya. Jadi yang penting jangan at-tahiyatul mubarakatuh. Jadi jangan sampai keluar dari khilaf itu. Ini banyak yang nggak paham, ribut dengan begini, nggak sholat, ribut, berantemnya iya. Kita kadang-kadang nyalain soal jenggot, itu kan sunnah. Soal cingkrang, anggaplah sunnah. Ngikutin yang pendapat itu, kalau saya nggak anggap sunnah. Terus aja kalau saya nggak. Kenapa? Karena pakaiannya yang banyak ditutup aurat, ke bawahnya itu tergantung pada kita, ke atas tergantung pada kita. Kalau israf yang nggak boleh, berlebihan. Sombong yang nggak boleh, pakai jas pun haram kalau sombong. Itu juga disampaikan oleh Nabi dulu lil khuyala. Orang yang tekstual diambil teksnya hadis itu, lil khuyala itu orang sombong. Padahal kita tahu orang kita hanya sampai ringkul, sampai pusar. Itu kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah lain lagi dari paha sampai pusar. Atau sampai yang penting menutupi kemaluan sebagaimana lumrahnya. Ribut kita di soal aurat itu. Padahal aurat itu pada batasan mana yang sunnah yang baik, sementara menjaga silaturahim itu wajib ditinggal. Banyak sekarang orang yang salah paham itu. Pak, kalau umroh, dosanya dulu dimaafkan, yang akan datang dikasih pahala. Setinggi-tingginya sunnah itu gak akan melebihi wajib. Akhirnya apa? Sibuk dengan tahajud tapi gak sholat zuhur. Sibuk dengan tahajud, kelewatan subuhnya gitu. Karena apa? Karena kayak yang wajib oleh Allah tidak diiming-imingi dengan pahala itu. Dia baca dengan tekstual, pahalanya yang sunnah lewat. Nah, teman-teman itu jangan sampai berlebihan. Jadi berlebihan kepada sunnah, lupa kepada wajib. Jadi dimanapun sunnah gak akan melebihi pahalanya wajib. Cari yang sunnah melebihi wajib, gak ada. Puasa ini dari puasa Arafah, puasa Senin Kamis, setinggi-tingginya pahalanya tidak akan melebihi puasa bulan Ramadan. Tapi sampai kelebihannya pada sunnah, lupa pada wajibnya. Kelebihan kita dakwahnya pada orang lain, lupa silaturahimnya, dipaki-maki di sana, dijelek-jelekin semua. Itu lupa. Yang wajib ditinggalkan, sunnah dikejar. Sunnah dalam arti ilmu fikih, bukan dalam arti ilmu hadis. Karena kalau ilmu hadis itu aqwalun wa af'alun wa takriratun. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan pengakuan Nabi. Harus kita mengikuti. Tapi dipilah lagi menjadi wajib, sunnah, atau mubah. Karena di pekerjaan Nabi itu ada yang memang untuk syariat, ada untuk khusus Nabi, ada untuk jabaliyah tabi'atun Nabi. Gak usah diikuti kebiasaan Nabi. Potongan rambut Nabi seperti apa? Gak ada ketentuan. Anda harus diikuti, gak perlu. Yang perlu diikuti adalah yang syariat, ada rapinya, kebersihan, modelnya nggak ada. Baju nggak ada model baju apa pakai gamis itu Islami. Kalau nggak gamis nggak Islami. Nggak ada, itu soal budaya. Yang ditentukan oleh Islam adalah tutup aurat. Modelnya dikembalikan kepada masyarakat. Masa kata bahwa ma'afan yang tidak dijelaskan, udah silakan Anda berkreasi. Kita ribut kalau gamisan itu pasti Islam karena kita melihat guru-guru kita ngajar pakai gamis, Jumatan pakai gamis. Jadi kalau pakai gamis sepertinya kayak guru. Tapi Islamnya bukan di situ. Tutup aurat itu adalah Islamnya. Yang itu adalah budaya dan persepsi kita. Lanjut. Nah, kita ingin yang namanya wasati itu adalah adil. Wa musyaq fi mahalli, letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada khiyaratu, ada yang terbaik bagi kita itu adalah kalau kita adil. Yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita menjadi muslim itu yang adil, maka disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kan kita benci menjadi tidak adil. Oh, kelompok sana semuanya salah, kelompok saya benar terus. Itu orang yang membabi buta. Organisasi itu hanyalah alat bukan tujuan. Maka Anda jangan terpaku dengan alat, lupa terhadap tujuan. Berantem, padahal kita sama-sama ingin perjuangkan Islam. Mau NW, mau NU, mau MD, mau apa itu memperjuangkan Islam. Tapi lupa terhadap Islamnya, hanya ingat pada organisasinya. Dan berantem antar organisasi. Ini yang saya bilang, lupa terhadap tujuan, hanya repot dengan instrumen alatnya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, adil itu ada 3. Adil secara hukum, adil secara ekonomi,
ada adil secara sosial. Adil secara hukum itu sama rata, sama rasa. Rata, semua rasanya sama. Makanya Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Artinya tidak ada pengecualian yang pelanggar hukum harus ditindak. Yang semuanya harus taat pada hukum, itu namanya adil secara hukum. Sama rata, sama rasa. Rasanya sama, ratanya sama, di ujung manapun sama. Yang kedua, ada adil secara ekonomi. Adil secara ekonomi. Saya punya bukunya semua, tulisan saya sendiri. Ya. Soal fikih kebangsaan, ada fikih ekonomi. Buku ini dapat penghargaan dari UI, buku terbaik pada zamannya. Sekarang udah gak zamannya lagi. Ya, tahun 2011 saya dapat penghargaan dari Menteri Kemendikbud sebagai buku ajar di Pasca Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Indonesia. Jadi gini-gini dosen UI loh ya. Anda akan tahu masuk TV itu, belum tahu kalau saya dosen UI ya. Nah, buku ini yang saya capai adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi itu adalah sama rasa tapi tak sama rata. Ya, Anda nanti dapat ganti transport. Anda dapat tempat tidur. Tapi transport Anda dan tempat tidur Anda itu nggak sama dengan ketua MUI. Anda sama-sama dapat, tapi Anda tidak sama. Itu sama rasa, tapi tak sama Rata. Saya narasumber dapat, jangan sama dengan peserta. Kalau sama dengan peserta itu nggak adil, tapi harus sama-sama dapat. Jadi di mana ke ekonomi itu disebarkan, itu disamain, pasti nggak adil. Karena keadilan dalam ekonomi pasti tak sama rata, tapi sama rasa. Punya anak SMP, SMU dan kuliah, dibeliin ukuran baju yang sama karena ingin adil. Ya nggak benar. Ada yang kerja. Itu kasih uang jajan anak kuliah dengan anak SD disamain, itu nggak adil. Sama-sama dikasih, tapi anak TK ini, anak SMA ini, anak kuliah ini, itu beda sudah. Itu keadilan di bidang ekonomi. Jadi kalau ekonomi jangan nuntut yang sama. Saya paling capek Pak, tapi saya dapatnya sedikit. Ya Anda masih strukturnya di bagian anggota, yang paling banyak yang ketua. Itu namanya al-wunmu bil-wurmi. Pendapatan kita itu bukan seberapa besar kita bekerja, tapi seberapa besar tanggung jawab kita. Ingat, Anda jangan cari pekerjaan Anda cari rezeki. Anda makin tinggi tanggung jawabnya, Anda akan mendapat lebih banyak. Tapi makin kecil tanggung jawabnya, Anda makin banyak kerja dan dapat makin sedikit. Manajer hotel dengan cleaning service, siapa yang lebih capek? Cleaning service. Datang sebelum orang datang, pulang setelah orang pada pulang. Manajer datang tengah hari, sore hari pulang, terserah dia, suka-suka dia. Tapi gajinya siapa yang lebih banyak? Manajer. Jadi bukan karena berapa. Kalau Anda nanti, saya Pak yang paling capek Pak, berhenti ngomong begitu. Anda belum ngerti keadilan. Yang ngantuk besok dapatnya sedikit. Ya, jadi jangan sering saya ketemu dengan teman-teman Pak, kok nggak sama namanya? Saya ketua, bisa nggak sama dengan Pak Zubaidi sekretaris, nggak sama dengan anggota. Lalu kalau sama ngapain saya jadi ketua? Jadi jangan sampai saya paling capek Pak bekerja, saya dapatnya sedikit. Memang nasibmu begitu. Kenapa kamu jadi anggota? Jadi yang dapat uang banyak itu bukan seberapa besar Anda bekerja, tapi seberapa besar tanggung jawab Anda. Itu ingat, Anda makin tinggi tanggung jawab, Anda makin banyak pendapatannya. Al-wurmu bil-wurmi. Ghanimah itu tergantung pada tanggung jawabnya. Oke, lanjut. Ada fikih keluarga, ini sosial. Nah, keadilan sosial itu bisa sama rasa, bisa sama rata, bisa tak sama rasa, tak rata. Tergantung perjuangannya. Kayak politik, lama-lama jadi representasi, tapi pada tingkat wacana bisa nggak kebagian dia. Wah, saya ini pakar yang paling banyak. Umat muslim di sini bisa saja pemimpinnya non muslim, kepala dinasnya non muslim. Tetapi biasanya yang diapai oleh keadilan sosial adalah representasi keterwakilan. Makanya kita permusyawaratan dan perwakilan.
Jadi gak cukup musyawarah nanti karena kalah kita di negosiasinya. Anda meskipun jumlahnya banyak, Anda gak pinter, Anda kalah. Makanya dulu ketika Al-Quran menyebutkan misalnya qoliatin qalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, itu karena imannya yang besar, Anda bisa Anda satu bisa lawan 20. Tapi ketika al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, Anda sekarang imannya rendah. 1 lawan 10. Sekarang kebalik. Kita 10, mereka 1 menang sama kita. Contohnya apa? Kaya dan miskinnya. Yang paling kaya siapa? Apakah kita, apakah mereka? Jadi tidak sepenuhnya musyawarah akan menang. Oleh karena itu untuk menjaga keadilan ada perwakilan. Jadi representasi dari kelompok tertentu, dari umat tertentu di daerah tertentu. Oke, kita ingin seperti halnya ini saya ingin menyebut pada yang jomblo-jomblo, ingat fankihu ma qawlakum minan nisa. Jomblo-jomblo masna wa thulatha wa mulai dari 2 bukan dari 1. Sombong. Ya. Iya, karena kita harus berani 2. Gampang kalau takut ya 1. Makanya ada 1A, 1B, 1C. Kalau berani. Nah, katanya yang jomblo jangan ketawa sama yang jomblo ya. Dia belum tahu apa-apa nih. Kasihan nggak kepake. Iya, kasihan belum tahu nikmatnya gitu kan ya. Kalau dia mati muda, kasihan betul ya. Belum tentu masuk surga, di dunia nggak dapat surga. Kasihan. Oh, gak usah takbir, belum menang. Jawabnya, shollu ala nabi. Jodoh kan bersolawat, jangan takbir. Takbir lo udah dapat jodoh, baru takbir. Dapat jodoh udah takbir. Nah, lebih takbir lagi udah dapat jodoh kedua, ketiga, takbirnya kencengin lagi. Berarti udah menang kita. Ya, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, kita ini berbentuk negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah pilihan yang paling tepat, yang paling dekat dengan negara yang dipimpin oleh Rasulullah di Madinah. Jangan kembali pada khilafah Utsmani, namanya meskipun Al-Fatih itu hebat, itu nggak ada apa-apanya dibanding Rasul. Amawiyah nggak ada apa-apanya dibanding Rasul. Abbasiyah nggak ada apa-apanya. Kalau mau merujuk negara, rujuklah negara Madinah. Udah baca belum Piagam Madinah? Allah, bukan nanti di web saya punya buku tentang Piagam Madinah. Ya. Kalau mau bicara negara, ke Nabi ketika memimpin Madinah, nggak ada kata-kata negara Islam, tapi negara yang menegakkan keadilan dan dibangun atas komitmen. Pasal pertama, innahum ummatun wahidatun min dunin nas, umat yang satu. Umat Islam dijamin untuk melaksanakan ajaran agamanya. Non Muslim pun dijamin, Yahudi, Nasrani, Pagan dijamin untuk melaksanakan keyakinan dan kepercayaan. Pasal 2 sudah hafal. Alhamdulillah udah hafal. Nah, penjangkau itu di Undang-Undang Dasar kita 28E. Ya. Di undang-undang kita di pasal 25 di Piagam Madinah. Pasal 15 itu menyebutkan tentang bagaimana kita membela negara juga bersama, dan kita yuhariman harba hadis sahifah. Wal yahudi innal yahuda yunfikuna wal mu'minuna yunfikuna madamu muharibin. Jadi mereka ini sama-sama membela negara. Jadi ketentuan negara Islam seperti apa? Cari definisinya negara Islam. Mungkin penduduknya Islam, seperti Malaysia berdasarkan Islam. Kita ini sudah Islami. Anda bisa buka disertasinya Profesor Dr. Tahir Azhari, dosen di UI. Profesor Dr. Ahmad Sukarja, dosen di UI Hidayatul Jalal. Paling dekat negara ini yang dengan Piagam Madinah adalah konstitusi kita. Allah. Jadi soal kalau Anda bicara negara Islam, silahkan dibuka. Biar gak hanya Islam apa. Kita sekarang ini bisa melaksanakan ajaran Islam, bisa nutup jalan, lebaran libur. Apa yang salah dengan kita? Nabi juga begitu, ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, yang penting ada dua ini. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hisrasatiddin wa siyasatid dunya. Kepemimpinan, imam itu bukan Syiah ya. Li khilafatin nubuwah itu bukan HTI ya. Jadi imamah, riasa, khilafah dalam arti kepemimpinan, bukan makna seperti golongan mereka. Li khilafatin untuk melanjutkan misi kenabian, bukan hanya Nabi Muhammad, misi kenabian. Apa misi kenabian? Fi hirasatiddin wa siyasatid dunya, dalam memelihara agama dan menciptakan stabilitas sosial.
mengatur dunia ini biar aman. Jadi kalau ada negara yang tidak aman, gagal dia. Kalau ada agama yang bentrok, gagal dia. Kalau ada negara yang tidak sejahtera, kelaparan, gagal dia. Jadi dua itu fungsinya negara. Kalau dua ini tercapai, mau pakai kerajaan kek, mulukiah, mau imarat kek, mau imamah, mau khilafah, mau NKRI, mau demokrasi. Ini siapa yang bilang demokrasi nggak sesuai dengan Islam? Ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Kita dari rakyat. Rakyat yang milih, apa yang salah? Bukan berarti demokrasi yang liberal, ada makna demokrasi yang sesuai dengan tradisi kita. Tetap yang ketuhanan yang Maha Esa. Kita dibingkai dalam ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam keakidah kita disebutkan lakum dinukum waliyadin. Itu ketuhanan yang Maha Esa bisa dimaknai Allah, bisa dimaknai Tuhan oleh orang-orang yang tidak seagama dengan kita, atau kepercayaan bisa. Oleh karena itu, kata-kata ketuhanan yang Maha Esa tanpa melanjutkan piagam Jakarta wajib melaksanakan syariat bagi pemeluknya itu lebih sempurna daripada ada kelanjutannya. Kenapa lebih sempurna? Karena kalau hanya melaksanakan syariah belum tentu akhlaknya. Padahal sempurnanya Islam adalah akhlak. Maka ketuhanan yang Maha Esa bisa berkenaan dengan akidahnya, bisa syariahnya, bisa akhlaknya. Tapi kalau hanya dilanjutkan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluknya, mungkin nggak melaksanakan akhlaknya. Saya contohkan, saya pakai syariat di sini, Anda pasti protes. Saya sesuai dengan syariat. Masuk ke ruangan ini, Anda pasti protes. Contohnya apa? Saya pakai celana, apalagi ngikutin mazhabnya Hanafi, celana pendek segini. Anggaplah ikut mazhabnya Syafi'i, saya pakai celana training atau levis yang ketat hanya sampai di sini. Saya pakai kaos oblong. Sesuai syariat, singlet. Sesuai syariat apa enggak? Sesuai. Tutup aurat. Anda kok protes? Saya sesuai syariat loh. Tapi itu enggak ada akhlaknya. Jadi Islam itu enggak cukup melaksanakan syariat, harus menyempurnakan dengan akhlaknya. Maka pakai kopiah begini, ya. Masih pakai cincin kelihatan ganteng dikit gitu. Itu adalah bagian dari akhlak. Gak cukup melaksanakan syariat. Kalau ada orang gebar-gembor, ayo laksanakan syariat, Pancasila bersyariat, itu masih kurang sempurna. Kalau hanya syariat, harus ada akhlaknya. Jadi jangan sampai berhenti di syariat. Syariat itu bisa prosedural. Contohnya begini, Anda bisa sesuai syariat tapi nggak sesuai akhlak. Kalau saya di pengadilan, Anda menggugat, temannya yang digugat. Anda temannya yang benar, tapi temannya nggak punya bukti, Anda yang punya bukti. Maka saya sebagai hakim, saya akan benarkan Anda secara syariat saya benar, tapi akhlaknya nggak benar. Kenapa? Karena saya itu hukumnya yang tekstual, yang ada buktinya. Al-bayyinat 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Kalau dia punya bukti orang yang menuduh, dia dibenarkan meskipun dia bersumpah mengatakan tidak. Kecuali dia nggak punya bukti, maka sumpah ini yang dibenarkan. Itu kalau syariahnya. Dan syariah itu meliputi keseluruhannya loh. Di syariah diterjemahkan jadi fikih. Beda antara fikih dan syariah. Kalau fikih banyak khilafiahnya, syariah nggak ada khilafiahnya. Tapi syariah nggak cukup, harus ada akhlaknya. Ini mungkin buat bekal teman-teman yang mengatakan syariah. Lanjut. Nah ini ada yang keras-keras begini, gempur gitu. Ini kita jadi ruwet jadinya. Oke, kita tidak berperang lagi karena kita diperang. Jadi Nabi itu berperang selalu di Madinah. Karena Nabi bukan yang nyerang ke tempat lain, tapi Nabi yang diserang ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Makanya dulu ada resolusi jihad itu buat apa? Karena kita merasa ada pemerintahan yang sah. Maka siapapun yang mengganggu pemerintahan yang sah, dia buat. Dulu tuh Bani Quraidah pernah melakukan itu oleh Nabi, dinegosiasi. Balik lagi. Kalau tidak seperti Bani Nadir diperangin. Itu bukan karena Yahudinya Bani Nadir, karena dia melanggar terhadap komitmen. Sama yang kita berkomitmen NKRI, lalu dia tidak menerima NKRI, ya dia adalah buat. Dia adalah pembangkang. Lanjut. Oke. Ini pasal-pasal di Piagam Madinah. Persatuan itu innahu ummatun wahdatun minnas. Lalu kebebasan untuk kewajiban membela negara. Wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'min ma'adamu muharibin. Wajib bayar, menginfakkan diri dan juga hartanya untuk membela negara. Ini dari Nabi. Baca 47 pasal dari Piagam Madinah. Cocokkan dengan undang-undang dasar kita. Lanjut. Ini pasal yang 25 tentang kebebasan beragama itu, ya, termasuk
di dalam pasal ini, wa inna yahuda bani aufin ummatun ma'al mu'minin yahud dinuhum wa lil muslimin dinuhum awalin wa anfusin ila man Allah wa ajam fa inna la ilaha illa nafsu wa jadi semua sama. Makanya kalau Anda nyalon wali kota nggak ada karena non muslimnya. Kalau Anda tidak memilih terserah Anda. Tapi secara konstitusi nggak ada larangan dia nyalon wali kota. Tapi kami memilih sesama muslimnya juga nggak ada larangan. Ini konstitusi memberikan hak yang sama. Tinggal siapa yang paling pintar, siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling banyak umatnya. Dalam tataran negara Nabi pun juga begitu. Maka Nabi banyak umatnya, Nabi yang dipilih maka Nabi sebagai kepala negara saat itu. Semua menyebutkan bahwa Nabi pada saat itu adalah kepala negara karena ada undang-undangnya, ada rakyatnya, ada hukumnya, ada militernya, ada teritorialnya. Maka disebut dengan negara Madinah sebagaimana komentar Muhammad bin itu tentang piagam. Nah, kita punya prinsip ini untuk kita prinsipnya Islam bersatu, tidak ifrat juga tidak tafsir, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Ya ada berlebihan beragama, tuh sampai buta beragama, santai aja agama jangan terlalu buta. Tapi jangan terlalu kita lehe-lehe beragama. Jadi kita wasati saja. Jangan ifrat berlebihan juga jangan tafsir murang-murangi. Kita ini harus membedakan mana inhiraf, mana ikhtilaf. Inhiraf itu penyimpangan, diamputasi. Tapi ikhtilaf itu ditoleransi. Soal Anda mau tarawih 8, mau 20, terserah Anda. Ada Jumatan mau adzan sekali, mau adzan 2 kali, itu urusan ikhtilaf. Tapi kalau ada yang ngaku Nabi itu gak inhiraf, itu dia harus diamputasi dia. Gak bisa kita toleransi dia. Itu bedanya. Jadi ikhtilaf itu ditoleransi, tapi inhiraf penyimpangan harus diamputasi. Nah, kita harus bertindak keadilan, bertindak secara proporsional, mengedepankan dialog dengan syura, ya, dan kita harus orientasi pada kemaslahatan umum daripada kemaslahatan kelompok dirinya. Lanjut. Terakhir, ingin menyampaikan tentang kita harus punya berpikir setiap masalah itu cari maslahatnya. Ada orang ketika ada masalah ikut gaduh dengan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Kita harus orientasi pada penyelesaian masalah. Itu harus dibuat pola pikir begitu. Kalau ada masalah, jangan nimbrung ikut ribut gitu. Itu banyak orang nimbrung tambah ribut, tambah mumet gitu. Anda kalau masuk pada teori Islahi, lalu Anda harus mengutamakan sikap tasamuh. Kita lebih banyak toleran pada yang lain. Oh, kita sama-sama tidak tahu background kita beda pola berpikir. Yang penting tidak menghina yang lain, silahkan dia. Lalu kita menganggap prinsip aulawiyah, ya, pada prinsip mana yang lebih utama. Kita kadang-kadang nanti pada waktunya ngatur waktu pun kita bisa mana yang lebih urgen, mana yang tidak. Waktu yang bersamaan. Kalau Anda jadi ustadz itu nanti Anda dihadapkan dengan beberapa jadwal yang sama, undangan yang sama di waktunya, tapi Anda milih yang mana? Oh, jangan sampai milih yang uploadnya lebih tebel. Ya, ini harus ada komitmennya. Lalu Anda juga memperhatikan perkembangan zaman. Jadi Anda jangan statis. Zamannya IT, zamannya udah berubah, maka Anda ikut perkembangan zaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Allahumma fi bil aqwami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya nggak bisa tanya jawab. Ya, saya langsung jalan saja. Terima kasih Prof. Muslim bagi-bagi waktu karena jadwalnya sudah jadwal pegadaian. Lain waktu bisa kita sambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai Khalil dan Kiai Ahmad Subaidi. Bukan meriah untuk narasumber kita. Jadi intinya sebagai dai, mubalighah, penceramah, kader dakwah, terutama kita pelatihan kader dakwah MUI. Jadi harus give solution not a problem. Sebutkan apa? Give solution not a problem. Jadi yang solutif. Kalau film pilih itu mboknya jadi wong solutif. Jadi ketika ada masalah, kita bukan menambah masalah, tetapi memberikan solusi untuk masyarakat dan umat. Tepuk tangan untuk Kiai Khalil Nafis. Dan seluruh materi nanti akan kita kirimkan lewat WA Group, ya. Jadi tidak usah khawatir. Begitu juga foto-foto tadi sudah kita kirim, ya. Kita kirim. Terus materi selanjutnya dari Pegadaian Syariah.
Jadi acara ini bekerja sama